Biasanya teman-teman kalau dengar suara azan responnya kayak gimana? Mohon didengarkan sebelum kita menyesal nantinya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh gurunda kita Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, siapa saja yang berbicara ketika azan berkumandang, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, siapa saja yang tidak menjawab suara azan, maka Allah akan berpaling darinya di yaumul akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi sekarang sudah tahu ya, kalau dengar suara azan, dengar dan jawab. Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang lain yang membenci kita? Biasanya kamu balas seperti apa? Apabila orang itu menyakiti hati kita, menjelek-jelekan kita, selalu menganggap kita ini kecil, sehingga dia berbuat semena-mena sama kita. Bahkan dia merasa status sosialnya ada di atas kita. Dan yang lebih parah lagi, orang itu mengintervensi orang lain untuk sama-sama ikut membenci kita. Subhanallah, apa yang seharusnya kita lakukan? Apabila kita tidak bisa tabayun ataupun menjelaskan dengan baik, sebaiknya kita memilih diam. Biarkan Allah yang membela kita. Dan bagaimana cara Allah membela kita? Kita tidak usah mendikte bagaimana cara Allah membela kita, karena Allah punya 1000 cara untuk membela kita. Pada saat orang itu membenci kita, semua amal-amal baiknya otomatis akan mengalir ke kita, dan semua amal buruk-buruk kita itu akan mengalir ke orang itu. Jadi apabila ada orang yang membenci kita, menyakiti hati kita, kita tidak usah sakit hati lagi dan tidak usah berkecil hati lagi, karena pada saat itu Allah akan mengutus orang yang bisa membahagiakan kita, menghargai kita, mengangkat derajat kita. Dan itulah balasan dan bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang sudah bersabar. Akhir-akhir ini sering sekali melihat berita orang meninggal dalam keadaan sesudah melakukan maksiat. Saya seperti mendapat petunjuk untuk menyampaikan ini kepada teman-teman, bahwa hidup ini sangat-sangat singkat. Kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita akan diwafatkan. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat jelas mengatakan bahwa seseorang akan meninggal berdasarkan kebiasaannya. Kita bisa lihat 2 minggu sebelum orang itu meninggal. Apabila kebiasaannya dia melakukan sholat malam, maka Masya Allah dia akan meninggal dalam keadaan sujud. Dan apabila kebiasaannya adalah membaca Al-Quran, maka orang itu akan diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Tetapi sebaliknya, orang itu kebiasaannya melakukan maksiat, maka orang itu akan diwafatkan dalam keadaan maksiat. Salah satu contohnya yang paling miris adalah berita sepasang kekasih yang meninggal di kamar kosannya setelah melakukan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Betapa ruginya apabila kita ada di posisi itu ataupun keluarga kita. Jadi berhati-hati pada saat mau mengerjakan maksiat. Bisa jadi kita yang akan diwafatkan saat itu. Mulai sekarang, ayo kita latih, kita biasakan mengerjakan kebiasaan yang baik. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Amin.